Alhamdulillah. Alhamdulillah Keluarga sehat. sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat terus ya, Ustaz ya. Allahumma amin. Bersemangat terus istiqomah dalam dakwahnya, Ustaz. Gimana kegiatan Ustaz selama pandemi ini? Selama pandemi kegiatan alhamdulillah berjalan, namun tentunya dengan protokol kesehatan dan protokol keimanan. Masya Allah ya. Iya. Ini yang paling penting ya, Ustaz. Yang ya? penting itu karena musibah ini apapun itu termasuk pandemi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jikalau ada terjadi sesuatu yang sangat buruk menimpa kita, maka insya Allah kita sedang berada dalam keadaan iman itu gitu. Masya Allah ya. Dan memang itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah ya, Ustaz. Betul. Ya. Masya Allah. Nah, hari ini tema kita adalah jiwa yang bebas ya, Ustaz. Ya. Mungkin Insya Allah. cakupannya seperti apa nanti, Ustaz? Poin-poin pentingnya. Baik, jiwa yang bebas nanti akan disampaikan tentang bagaimana memandang kehidupan dunia, tentang perjalanan kita, lalu kita akan kemana nanti setelah dunia ini. Baru setelah itu review atau flashback dulu tentang dunianya gitu. Di dunianya ini kita harus seperti apa dan bagaimana, termasuk yang paling penting adalah memperhatikan faktor yang sifatnya ruhiyah kita, karena itulah yang paling penting yang akan dibawa kelak menjadi sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu adalah pertawanya buat teman-teman di sini, barangkali yang wakil di sini maupun yang teman-teman yang menyaksikan. Nanti jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang insya Allah langsung dijawab oleh Ustaz. Baik, mungkin Ustaz saja dipersilakan untuk menyampaikan materi promis hari ini, yaitu adalah jiwa yang bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb yang maha tinggi, yang maha kekal, yang maha berkuasa. Allah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi dari diri kita, dari manusia, dari hambanya. Tentunya kita berharap bahwasannya hari ini, masa lalu dan masa yang akan datang berada dalam kudroh dan irodahnya, berada dalam genggamannya. Termasuk apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita harapkan, tentunya Allah sudah mentakdirkan sesuai dengan kadarnya atau takdirnya. Maka kita berharap bahwasannya ketika kita meyakini segala macam hal yang sifatnya dunia ini telah Allah jamin, karena manusia pada saat lahir Allah tiupkan melalui malaikatnya ruh ke dalam jasad di usia 4 bulan atau 120 hari, maka Allah telah menjamin apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia di muka bumi. Jadi itu tidak menjadi suatu kekhawatiran lagi seharusnya bagi orang-orang yang beriman, yang iman kepada takdir Allah gitu. Dan yang perlu kita khawatirkan adalah tentang bagaimana kita akan diwafatkan atau kembali kepada Allah, apakah dalam keadaan su'ul khatimah atau tentunya kita bersama-sama menginginkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka sekali lagi ikhwah semua, teman-teman, akhwat fillah, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang dunia ini kecuali kita merespon atau bersikap atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada takdir Allah yang buruk hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagaimana hambanya merespon dari takdir itu. Maka setiap musibah atau setiap nikmat bisa menjadi sesuatu yang akan menjadi hal yang memberatkan diri manakala kita salah dalam meresponnya, salah dalam menyikapinya. Maka tidak ada persikapan terbaik, penyikapan terbaik dari seorang mukmin dan mukminah kecuali bersabar atas segala musibah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah senantiasa kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang tentunya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Kita pun senantiasa mengucapkan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tentunya kita di sini di kajian promise gitu ya. Promise. Apa itu tuh promise itu? Produktif muslimah serius. Serius atau tidak serius? Oh, serius. Maksudnya serius, serius ya, berseri maksudnya gitu ya. Baik. Jadi di sore ini kita akan senantiasa tentunya semakin terus diingatkan kembali. Setelah Allah mengingatkan, kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Segala apa yang Allah ciptakan di langit, di bumi, bergantinya siang dan malam, terus apa-apa yang kemudian Allah jadikan ya, termasuk diwafatkannya para ulama, orang-orang sholih, atau kejadian-kejadian musibah, la ayatin liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir atau menggunakan akalnya, gitu ya. Apa yang menjadi pelajarannya atau tandanya? Dimulai yang pertama, bahwasannya tandanya tentunya Allah Maha Berkuasa, gitu ya. Itu tanda yang paling utama dan pertama dari apa yang Allah takdirkan atau Allah perlihatkan kepada kita. Allah adalah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah berkuasakan menghidupkan yang tidak ada tadinya atau mematikan yang hidup. Allah berkuasa menjadikan yang alam ini bisa ditaklukkan atas izin Allah. Lalu kemudian atas kuasa Allah, alam pun tidak bisa ditaklukkan. Nanti pernah naik pesawat, atau bukan hanya naik pesawat, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, naik apapun yang akhirnya dengan izin Allah kita sampai kepada tempat ini, semuanya dengan izin Allah. Dengan Allah menaklukkan atau mentundukkan apa-apa yang ada di sekitar kita yang kita lewati itu, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke sini. Ada nggak yang kemudian atas izin Allah juga, Allah tidak menundukkan itu, Allah menundukkan dengan takdir yang lain. Contoh misalnya, di perjalanan tiba-tiba tanah retak terbelah, gempa terjadi di Sulawesi Barat. Tiba-tiba dengan izin Allah, yang tadinya dengan izin Allah, Allah takdirkan, Allah tundukkan air itu menjadi tenang, maka di Kalimantan Selatan hari ini, air itu berubah menjadi bah atau musibah yang sangat besar. Bagaimana musibah yang sangat besar itu terjadi? Ya, akhirnya membuat kesulitan bagi umat manusia, dan bahkan kemudian sebagian ada yang meninggal dengan wasilah datangnya air tersebut. Coba kita perhatikan. Air ini kan di kamar mandi berupa air yang sehari-hari kita jadikan bersuci, gitu ya. Kemudian kita minum, kita bisa berbuat sesuatu dengannya, tapi manakala air itu Allah izinkan untuk kemudian bisa menjadi sesuatu yang tidak dapat ditaklukkan, manusia bisa atau mampu tidak menaklukkan air itu? Tidak mampu gitu. Manusia mampu nggak menaklukkan tanah yang diinjak-injak pada saat kemudian terjadinya retakan dan gempa, atau terjadinya longsor yang sangat menutup saudara-saudari kita di Rancaekek, di Sumedang? Tidak bisa. Atau kita perhatikan pesawat terbang, Allah taklukkan langit itu supaya pesawat itu bisa lewat, lautan itu bisa dilewati oleh kapal, tapi ada kalanya dengan izin Allah tidak bisa menaklukkan itu. Maka Allah menundukkan takdir yang lain sehingga manusia tidak bisa dan terlihat lemah di sini. Ikhwah, akhwat fillah, maka sekali lagi ini adalah ayat. Ayat itu adalah ayat kauliyah, ayat kauniyah, ayat yang terlihat oleh kita. Terjadinya kecelakaan, musibah, orang yang meninggal, akhirnya kita menyadari bahwasannya Allah Maha Berkuasa, kita tidak punya kuasa,
kita lemah, Allah Maha Kuat. Ya, kita kadang-kadang berpikir dengan kemampuan kita bisa sukses, kita bisa berbuat sesuatu, kita punya banyak hal, kita ternyata lemah. Kita pintar, kita cakap, kita bisa menyampaikan sesuatu. Ketika Ustadz Yusuf Mansur berkata bahwasannya tidak mampu membaca surat Al-Mulk atau salah satu surat yang di dalam Al-Quran, ketika wabah datang kepada dirinya, berarti dirinya itu lemah. Jadi kita itu ya pantas diingatkan gitu. Karena manusia itu adalah amat jahil, amat bodoh, dan kadang menyombongkan diri. Maka apapun yang hari ini kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah peringatan. Maka insya Allah Rabbana, doa kita setelah melihat peringatan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada kebatilan yang Allah ciptaan itu kecuali tanda itu tadi. Kecuali menjadi ayat tadi. Kecuali menjadi sesuatu yang sifatnya kita perhatikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah. Ya, lindungilah hamba dari azab api neraka. Jadi kalau orang-orang yang tidak berhasil menjadikan peringatan itu sebagai ayat kauniyah ke dalam dirinya, maka dia diancam dengan azab api neraka. Atau biasanya orang-orang yang tidak mampu berpikir dengan nalarnya, ya, dengan kecerdasannya, memperhatikan bagaimana tanda-tanda itu diperlihatkan kepada dirinya, kematian, musibah, apapun yang terjadi, maka orang tersebut biasanya tidak akan mampu melewati azab api neraka, gitu. Terakhirnya gitu, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Rabb, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau. Jadi orang-orang yang tidak mampu berpikir, tidak mampu merenungi apa yang menjadi keadaan alam semesta ini, di akhirnya dia tidak mampu atau dia tidak takut dengan azab api neraka. Tapi orang-orang yang berpikir langsung, subhanallah, musibah, subhanallah, musibah, subhanallah, inna wajun, inna liwal, alhamdulillah ala kulli hal, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Ya Rabbi, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan, Maha suci Engkau ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah hamba dari azab api neraka. Maka ini menjadi sebuah peringatan yang sangat mendalam bagi orang-orang yang telah Allah tunjukkan dengan iman dan hidayah untuk bisa bagaimana kembali kepada Al-Quran. Baik, ikhwah, akhwat fillah, maka tentunya dunia ini adalah darul ibtila. Saya ulangi lagi, dunia adalah darul ibtila. Anti tidak mau diuji, maka jangan sekolah. Anti tidak mau diuji, maka jangan jadi manusia gitu. Mending jadi kucing gitu ya, dikasih makan, setelah itu dingin mati sudah selesai. Atau jadi kambing, diurus sampai besar, beranak, disembelih, dijadiin sate, selesai. Tapi qadarullah, kita sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia. Maka manusia itu bukan menghindari ujian atau berharap ujian itu hilang dari dirinya. Orang paling soleh sekalipun diuji. Dan banyaknya orang-orang soleh, Nabi dan Rasul yang paling dekat dengan Allah pasti dekat dengan ujian. Artinya apa? Artinya dia diakui sebagai hamba Allah. Orang yang diakui sebagai hamba Allah pasti hidupnya diuji. Pasti hidupnya diuji dengan ujian yang paling utama adalah Allah turunkan Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah Nabi SAW. Maka ketika Allah menguji kita dengan ujian, dengan perintah, dengan larangan, lalu kemudian kita berhasil sabar dan taat kepada perintah dan larangan, maka insya Allah kita pasti akan menghadapi ujian yang lainnya. Atau kita akan lebih mudah menghadapi ujian yang lainnya. Yaitu apa? Musibah-musibah yang ada dalam kehidupan kita. Maka saya sering ulangi, sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam sebuah musibah atau penderitaan. Maka kata para ulama, sabar yang paling utama adalah sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena sabar dalam keadaan itu cenderung lebih mudah. Misalnya, ayo sholat, ya. Kamu jangan mendekati zina. Wah, itu berat. Ya. Zina mata, zina telinga, zina macam-macam. Wah, itu berat. Kadang-kadang apalagi oleh kita semua. Dan itu nilainya besar. Dan nilai yang paling besar di situ, menghindari kemaksiatan itu menjadi sabar yang paling besar. Kenapa?
Karena butuh effort, butuh usaha, butuh benar-benar kita itu kayak meyakinkan diri dengan keimanan ini untuk menjauh dari situ. Apalagi anak-anak muda gitu ya. Apalagi orang-orang yang usia-usia anti semua, itu diuji dengan hal itu barangkali. Lalu kemudian sabar dalam musibah tidak ada pilihan. Kecuali sabar. Misalnya diuji apa? Kesulitan dalam bab ekonomi. Ya kita berusaha. Kita pun bersabar. Maka dengan sabar itu jadi kebaikan. Dan Allah insya Allah akan mendatangkan dari arah yang tidak disangka jalan keluar tadi. Tapi manakala kita sudah diuji dengan musibah, sudah diuji dengan kesulitan, kita tidak bersabar dalam kesulitan itu, maka ada dua musibah. Musibahnya itu sendiri dan ketidaksabaran menghadapi musibah itu gitu. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang yang diuji dengan kesulitan itu kecuali bersabar gitu. Sabar dalam artian menahan diri untuk senantiasa berhusnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah tetapkan dan apa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ya saya selalu mengulang kembali, disinilah kita akan melihat terus bagaimana kekuasaan Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Sok kita cari tahu di mana sekarang kita. Nggak ada itu ya debu yang sangat kecil lah gitu. Cuman kita kadang-kadang sok besar gitu, besar kepala, besar kesombongan, merasa kita tuh kayak punya dunia ini gitu, ya. Bukan dunia serasa milik berdua lagi, dunia serasa milik sendiri. Artinya apa? Egoisme, kesombongan, ya. Atau sebaliknya keputusasaan, merasa diri kecil. Merasa diri kecil tidak mampu, tapi tidak menggantungkan atau tawakal kepada Allah, itu pun akan menjadi pintu masuk syaitan, gitu ya. Baik, kita perhatikan dulu. Ya, kita akan lihat lagi, ada nggak kita yang terlihat nggak dengan kasat mata? Tidak, tapi Allah Maha melihat. Ini membawa sebuah gambaran bahwa sebesar apapun apa yang menjadi kesuksesan yang kita dapatkan, dan sebesar apapun musibah yang kita dapatkan, Allah Maha besar. Sekali lagi, sebesar apapun kesulitan yang kita dapatkan, dan sebesar apapun kesuksesan yang kita raih, tetapi Allah Maha besar. Nah, disitulah kita akan bersikap proporsional. Ya. Kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Segala sesuatu itu karena karunia Rabb, gitu ya. Sudah selesai. Lalu kemudian ketika ada ujian-ujian itu, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau alhamdulillah ala kulli hal, atau kita berdoa supaya kita tetap diberikan kekuatan. Baik. Maka inilah alam semesta dan manusia adalah yang sangat kecil. Maka sesungguhnya dengan kecilnya kita akan sampai kepada kelak di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah, bersabar, beramal soleh, menahan diri untuk tidak bermaksiat, husnuzon kepada takdir Allah itu sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau matinya besok, ya sampai besok gitu. Kalau matinya nanti 1 jam lagi, sampai nanti 1 jam lagi. Jadi sangat sebentar. Dan sangat sebentar lagi ketika dibandingkan dengan bagaimana kelak kita hidup di yaumil akhir. Ya, bahwasannya khalidina fiha abada. Gitu ya. Ini adalah sebuah gambaran, Uti katanya, bahwa ketika kita meninggal, kenapa di sini hatta ya'tiyakal yaqin? Maka para ulama mengatakan, kenapa sampai datangnya sesuatu yang diyakini? Karena pada saat kita ajal, sakaratul maut, maka kita akan dibukakan hijab-hijab yang selama ini kita tidak tahu tentang itu. Misalnya apa? Kehidupan akhirat, dibukakan hijab itu. Allah yang maha tinggi, yang maha berkuasa, Rabb. Sampai Fir'aun laknatullah alaihi, yang notabene adalah mengaku Rabb yang paling tinggi, anna rabbakumul a'la, kata gitu ya, Fir'aun mengatakan, pada saat datang sakaratul maut atau pada saat ajal, apa yang dikatakan oleh Fir'aun?
saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kira-kira dahsyatnya gimana hijab itu? Makanya saya kemarin berbincang dengan salah seorang ikhwah, laki-laki, ikhwan. Antum merasa nggak ketika berjuang, beribadah, beramal soleh, merasa sendiri, merasa sedikit? Atau merasa sendirilah? Karena kadang-kadang ngajak orang lain, yaitu sebatas ngajak, hidayah Allah kasih, ya, petunjuk Allah kasih, iya katanya. Lalu antum pernah nggak ngerasa bahwasanya suatu saat hidup kita atau kita sakit dan orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan dokter yang hebat pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nangis, kita nggak bisa tidur, kita merasakan sakit, lalu kemudian orang tua atau siapapun orang terdekat kita mengatakan, ayo apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Ini minum obat, sudah minum obat tapi pusingnya masih ada, wah terus gitu ya. Kalau antum pernah merasakan itu nih anti. Sampai ke titik di mana nggak ada yang bisa kemudian kita bergantung kecuali kepada Allah di saat itu. Aduh, ya itulah sakit gitu, itu baru sakit. Awal daripada kesakitan itu. Tapi coba bayangkan sakaratul maut. Hanya bisa didekati kemudian ditakin la ilaha illallah. Saya di 2 pekan yang lalu menyaksikan langsung yang sakaratul maut. Saya kira kerasukan gitu ya, saya ruqyah, saya bacain Quran selama, karena beliau pingsannya itu atau kejang-kejangnya itu dari pukul 5 subuh sampai pukul 9. Ternyata pada saat 9 lebih sekian lah gitu, tiba-tiba saya bacakan dan saya pun di situ sudah sangat lelah membaca Al-Quran karena 2,5 jam itu nggak berhenti-berhenti. Maka tiba-tiba kejang terakhir matanya melihat ke atas dan wafat gitu. Akhirnya bagi saya terbayang gitu, akhwat fillah, bahwa disitulah saat dimana dahsyatnya sakaratul maut. Ya, dahsyatnya kematian itu sampai kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita nggak bisa nolong lagi gitu. Ayo, hanya bisa mentalkin. Itu pun kalau seandainya ya tadi yang sakaratul mautnya memang terbiasa beriman kepada Allah ketika hidupnya, akan mudah mengucapkan itu. Tapi ketika sulit tidak ada. Nah disitulah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya sesuatu yang kita yakini. Apa? Hijab-hijab keraguan tentang akhirat, tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, tentang macam-macam. Di situ dibuka hijabnya. Truk. Maka disitulah orang-orang bahkan sekelas Firaun pun mengucapkan kalimat iman. Kata Allah, sudah terlambat dan kamu tidak beriman lagi. Kamu adalah termasuk orang-orang yang termasuk tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah ini An-Nazi'at ayat 24. Ketika Fir'aun pernah mengucapkan anna rabbakumul a'la, maka di Yunus Fir'aun mengatakan, saya beriman, saya percaya bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah, dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi pada saat itu Fir'aun mengatakan, saya muslim, saya berserah diri kepada Engkau ya Rabb. Kata Allah apa? Apakah baru sekarang kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana sesungguhnya orang-orang yang ruhnya hendak dicabut, mereka meminta sekejap kembali ke dunia. Maka inilah amalan yang harus kita lakukan. Perbanyak mengingat kematian, gitu ya. Aktsiru dzikra hadhimil lazat. Marilah kita perbanyak hari di mana saat itu putus berbagai kelezatan dunia. Misalnya apa kelezatan dunia? Kalau yang suka ngumpul sama teman-teman, yang ngumpul sama teman-teman itu kelezatan dunia. Bagi yang suka bacain WA story orang lain atau Instagram story, ya itu kelezatan dunia gitu ya. Bagi yang senang ngopi, ya kopi Mang Layang gitu, ya itu kelezatan dunia gitu.
Tapi pada saat sakit dan sakaratul maut ditawarkan itu semua, mau nggak? Terputus itu langsung gitu. Bahkan orang yang sakit saja ketika kamu pengen apa? Pengen kopi terbaik, racikan Our Coffee? Enggak, pengen sembuh gitu. Saya pengen keluar dari kesakitan-kesakitan ini. Jadi itu keinginannya gitu ya. Maka coba bayangkan akhwat fillah, kalau antum berbuat hal yang sifatnya menyenangkan, apalagi menyenangkan itu maksiat, maka ingatlah hari itu seandainya na'udzubillah kita diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat itu, sedang melakukan hal yang tidak baik, bahkan mungkin sia-sia, tiba-tiba Allah cabut. Tiba-tiba Allah putuskan kelezatan itu dengan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu berupa kematian-kematian itu. Maka ya, ajal itu pasti datang dan tidak bisa dimajukan serta tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna bisa. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Tidak bisa dimajukan, dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi kalau 1 jam lagi didatangi malakul maut, nggak bisa kemudian kita berlari daripada datangnya jemputan itu. Maka Nabi bersabda, innalil mautas sakarat, innalil mautis sakaroh. Jadi saking sakitnya disebutlah sakarat. Maka puncak dari kesakitan itu adalah kematian itu sendiri atau sakaratul maut. Jadi kalau ada saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh cancer stadium 4 misalnya, merasakan sakitnya luar biasa, tidak bisa tidur, makan tidak nyaman, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakaratul maut. Dan ketika kita tidak mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut itu, bukan hanya sakit, tapi bahkan mungkin kemudian waktunya sangat lama gitu sakaratnya itu gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu terpisahnya antara jiwa dan jasad ini adalah sebuah kepastian. Ya. Sebuah kepastian. Maka jiwa yang memang benar-benar nanti kembali kepada Allah adalah jiwa yang berserah diri atau muslimah, bukan berserah kepada diri. Gitu. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ketika wa ana minal muslimin itu di awalnya ada apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, ketika konsep hidup kita salat, sembelihan atau ibadah, hidup dan mati lillahi rabbil alamin, maka itulah muslim. Jadi uhti, jangan ngaku-ngaku muslimah. Terus ngaku majusi, bukan gitu juga maksudnya. Jangan ngaku-ngaku kita muslimah di hadapan Allah, manakala konsep hidup kita belum inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Salatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah dan dalam aturan Allah. Matinya ya kembali kepada Allah. Mati kembali kepada Allah, tapi maksudnya kembali ke pangkuannya atau kembali kepada nerakanya, kan gitu ya. Maka inilah konsep yang kemudian orang dikatakan muslim, muslimah berserah diri. Maka ada sebuah nasihat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau ada syariat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu wafat mati kecuali dalam keadaan berserah diri, muslim. Artinya apa? Yang tadi itu. Ketika sholatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya lillahi rabbil alamin. Baik. Maka ini. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Kalau gitu mah nanti saya mah tobatnya pas menjelang kematian saja. Emang tahu gitu. Ajal kita nggak tahu. Orang-orang yang naik SJ 182 itu mereka masih menyangka kayak kita, besok masih hidup.
Mereka masih menyangka kepada kita bahwa penerbangannya sampai ke suatu tempat, lalu kemudian melakukan apa yang menjadi rutinitas, bekerja, sekolah, dan masih berpikir gitu mungkin sebagian besarnya. Kita pun kadang-kadang gitu ya, masih menyangka besok, lusa, seterusnya itu masih ada. Padahal belum tentu. Maka selalu waspada. Dan kata Nabi SAW, sabdanya, wa innamal a'malu bil khawatim. Segala amal ibadah tergantung endingnya, akhirnya. Kalau akhirnya, misalnya ya, pada saat bersujud, kita berharap seperti itu, atau kita sedang berdakwah, sedang berbagi, tiba-tiba pada saat berbaginya misalnya, kita terkena wabah. Lalu wabah itu menyerang kita sampai kita membuat wafat, insya Allah akhir kita sedang dalam keadaan baik. Tiba-tiba ketika kita bersujud, pada sujud tiba-tiba nggak bisa berdiri lagi, wafat, maka insya Allah akhir kita dalam keadaan khotimah, husnul khotimah. Misalnya juga pada saat uhti sedang ngadain pergi kajian, pulang-pulang misalnya ya kaperempenan gitu, stum jadi tiba-tiba meninggal. Itu adalah semua insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka innamal a'malu bil khawatim ini perlu kita persiapkan. Bukan artinya kita menunda supaya ibadah atau kebaikan kita lakukan di suatu saat. Enggak. Tapi kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Sebagaimana Nabi bersabda, Ibnu Katsir mengatakan, man sya'ala syai' mata alai. Sesiapa yang hidupnya terbiasa dengan hal tertentu, kondisi tertentu, dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Saya mah cenah biasana naon bercermin. Jadi tekaup ningali cermin hayang bercermin terus. Apakah matinya dalam keadaan bercermin? Bisa jadi kan gitu ya. Tapi maksudnya adalah diri kita berusaha untuk istiqomah di dalam kebaikan, atau sebaliknya itu aja sebenarnya. Kita sedang bersama-sama dalam komunitas dakwah, atau kita lari dari dakwah, itu kan? Ya, atau kita kembali lagi kepada kehidupan dahulu yang kita belum terwarnai dengan Islam. Itu kan menjadi pertanyaan. Maka ketika kita sudah sampai kepada kondisi yang baik, jangan pernah mundur selangkah pun, kecuali kita berusaha untuk maju dan terus maju sampai titik kita sempurna di hadapan Allah sesuai dengan apa yang telah kita upayakan untuk kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita insya Allah sudah berhijrah, al-muhajirin man hajara manallahu anhu, orang-orang yang berhijrah adalah meninggalkan apa-apa yang Allah benci, maka seterusnya kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah benci sampai kondisi kita kafah secara jiwa dan secara upaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka nah ini di sini nanti nyambungnya. Nah, para malaikat atau malakul maut itu akan memukul dengan tangannya sambil berkata, "Ukhriju anfusakum," keluarlah wahai nyawamu. Hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Artinya apa? Jauh daripada qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ruh orang-orang beriman, maka ruh orang-orang yang beriman itu adalah pada saat meninggalnya akan diseru oleh salah satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, datang membersamai malakul maut. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah fa'badi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kembali adalah berarti tandanya kita dahulu dari sana, maka akan kembali ke sana. Maka kalau kita kembali ke kampung halaman, pasti kita akan berupaya untuk bersungguh-sungguh dan senang dengan kembalinya itu, bukan takut, bukan khawatir, tapi senang, bahagia, puas. Dan Allah akan meridhoi kita. Kata Allah, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Artinya surga tadi, ya, komunitas orang beriman di surga, seseorang akan disandingkan ketika di akhirat itu dengan orang-orang yang dicintainya, dengan orang-orang yang dijadikan idolanya, dengan orang-orang yang dijadikan panutannya. Maka ketika Allah menyeru, ayo berkumpullah dengan jamaah hamba-hambaku, artinya apa? Ya dengan Rasulullah, para sahabat kan gitu ya,
para orang-orang soleh, sidikin, nabiin, sidikin, muslih, dan seterusnya. Dan masuklah ke dalam surgaku yang telah Allah janjikan. Maka ruh orang yang beriman pasti nafsnya atau jiwanya tenang. Kembali kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi dirinya, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang dimaksud dengan jiwa yang merdeka. Gitu maksudnya. Nah, jiwa tenang. Jiwa yang tenang tuh, maka Allah mengabarkan di dalam Quran surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, artinya berarti dia beriman. Allah adalah Rabb. Sesungguhnya engkau adalah Rabbku ya Allah. Ya Rabbi. Dia mengiman, menyatakan keimanannya, membuktikan keimanannya. Lalu tsumastaqamu, lalu istiqomah. Jiwa yang telah beriman menyatakan keimanannya dengan lisannya, dengan amal perbuatannya, tsumastaqamu, lalu kemudian istiqomah. Makanya kita kalau sholat ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang istiqomah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu istiqomah itu apa? Endingnya husnul khotimah. Jadi kalau anti katakan, kamu mau istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan sebenarnya sampai sekarang, walau alam sampai besok. Gitu ya. Ada nggak orang yang hidupnya beribadah tiba-tiba endingnya ke neraka? Itu yang ada dalam hadis. Seorang pendakwah, ya, seorang mujahid dan seorang ahli sedekah, semuanya endingnya ke nerakanya Allah, na'udzubillah. Gara-gara apa? Tidak pandai menjaga niatnya, hatinya. Jadi istiqomah ini, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa harus berdoa bukannya kamu sudah dalam Islam? Iya, konteksnya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang istiqomah. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jalan lurus, jalan istiqomah itu jalan lurus. Maka husnul khatimah itu adalah akhir daripada keistiqomahan itu adalah husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, baru kalau dia istiqomah dan dengan keimanannya itu, baru jiwanya akan seperti ini. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini adalah gambaran sakaratul maut, namun juga ini pun ayat hidup. Ayat bagi orang yang masih hidup, dalam artian, kamu kalau istiqomah dengan keimanan kamu, janganlah pernah kamu takut dan jangan kamu pernah bersedih, karena pasti orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, dia akan gembira. Gembiranya dengan apa? Mereka telah dijanjikan jannah dan yakin dengan itu. Jadi janji Allah tentang jannah membuat dirinya bergembira, ya, dengan keimanan dan keistiqomahannya, sehingga kegembiraannya itu akan menghilangkan berbagai rasa takut dan rasa sedih yang ia rasakan tentang masa lalu jika sedih itu, tentang masa depan jika ia takut. Tapi kalau sedih biasanya dengan apa? Dengan kehilangan atau dengan masa depan? Kehilangan. Kenapa kamu sedih? Iya, saya nggak tahu sedih karena
apa ya, nggak ada temen buat lusa, belum tentu kan gitu ya. Belum tentu, maksudnya. Atau kamu sedih kenapa? Ya tadi hilang sesuatu kemarin. Nah itu tentang masa lalu selalu sedih kan. Kenapa kamu sedih? Ya ditinggal kedua orang tua. Oh gitu, sabar ya. Ya sedih kan gitu. Tapi kemudian orang katakan, ayo kamu pergi ke sana. Nggak mau takut ya. Jadi masa depan itu kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak beriman tuh takut tidak dapat rezeki, takut tidak dapat pekerjaan. Kenapa kamu nggak pakai hijab yang menutupi seluruh apa yang telah Allah perintahkan? Takut saya mah, takut disangka teroris, takut tidak mendapat pekerjaan, takut ini, takut itu, tidak dapat jodoh. Itu kan ketakutan. Berarti kalau orang masih takut dan sedih yang berlebih, artinya dia kurang iman, gitu aja. Dia belum istiqomah dalam keimanannya, atau dia tidak yakin dengan janji Allah, sehingga dia tidak bergembira dengan surga yang dijanjikan. Jadi orang-orang, misalnya tadi, kita kesini istiqomah dengan apa yang menjadi konsekuensi iman kita, lalu kita bersama-sama berdakwah, melakukan kebaikan, semakin hari semakin sedikit orang-orang yang berada di sini mau sedih, tidak akan sedih, tidak akan takut juga ke depannya mau gimana lagi. Enggak. Karena apa? Dan ini mah saya mungkin akan memberikan sesuatu dampak membesarkan komunitas ini. Tapi bukan itu kan yang menjadi endingnya. Bahwa apapun yang saya tanamkan di sini, jariah yang saya tanamkan di sini, itu adalah cara saya untuk mendapatkan kebaikan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasarnya beginilah teman-teman ya. Sebenarnya kalau dibilang pahit-pahitan gitu, tidak ada hubungan antara kita membesarkan komunitas ini dengan kepentingan kita gitu. Mau besar, mau tetap, mau kecil komunitas ini, asal kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dengan wasilah komunitas ini, kita tuh hakikatnya itu adalah buat kita sendiri gitu. Buat akhirnya kita pada saat wafat tuh bergembira, tersenyum gitu, bukan ketakutan, tidak. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah kan, ngapain saya capek-capek? Nggak ada hubungannya antara, ibaratnya kayak gini lah, tidak ada hubungannya antara kita membuat Allah bahagia dengan ibadah kita, karena Allah tidak ada yang nyembah ataupun ada yang menyembah, tetap tidak akan mengurangi kemuliaan Allah itu sendiri. Bayangkan ya. Jadi sokwe mau kafir semua kata Allah gitu. Mau beriman semua, mau kafir semua, sesekali tidak akan mampu menambah kemuliaan Allah. Karena Allah mah mau orang ibadah kepada Allah, mau tidak, Allah tetap mulia. Dan mulianya tetap gitu. Dari dahulu, saat ini, dan seterusnya. Jadi tidak ada pengaruhnya kadang. Dan itu yang menjadi keyakinannya. Artinya apa? Hakikatnya ibadah, amal soleh, semuanya akan kembali kepada kita. Baik. Jadi, nah tadi ada orang-orang yang kenapa masih tidak merdeka jiwanya, masih takut dan khawatir dengan ini. Saya ada kisah yang diceritakan. Ahwat nanti, Ukhti Fila nanti coba baca-baca tentang kisah Bir Ma'unah. Jadi kisah Bir Ma'unah itu adalah di masa Rasulullah SAW ada 70 orang pemuda penghafal Quran atau ahlu suffah gitu ya. Kalau di Wan Ummah itu ada salah satu komunitas misalnya suffah. Jadi ahlu suffah itu adalah pada saat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Yastrib atau Madinah, maka pada saat itu Rasul persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Namun ada sebagian yang Rasulullah SAW tugaskan menjadi ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah pemuda-pemuda yang dididik untuk menghafal Quran dan menjadi ulama yang hidup di sekitar atau tinggal di sekitar selasar masjid. Nah itu. Selasar masjid, sehingga hafal Quran, sehingga ilmunya bertambah dan seterusnya. Nah maka suatu saat ketika ada permintaan dari sebuah daerah namanya Najd, maka Rasulullah mengutus 70 para penghafal Quran itu.
Nah, setelah sampai ke tujuan, salah satu utusan Rasulullah bernama Haram membawa surat, lalu suratnya disampaikan kepada salah seorang tokoh di sana. Dan kemudian tanpa dibaca terlebih dahulu, tokoh itu Abdullah ibnu Tufail kalau nggak salah namanya, langsung merobek apa yang menjadi surat Rasulullah. Jadi kalau dulu, ya, alhamdulillah, dakwah Rasulullah itu kan selalu menyebar surat gitu, menulis surat, sampaikan kepada kepala suku Raja Habasyi gitu ya di Ethiopia, kemudian raja-raja Romawi dan seterusnya. Jadi dikasihkan. Nah, tiba-tiba pada saat itu tidak dibaca dulu, disobekkan. Nah, sampai akhirnya si yang menerima surat tadi membuat provokasi kepada kaum-kaum yang lainnya untuk kemudian menghabisi 70 orang sahabat atau utusan Rasul tadi. Maka apa yang terjadi? Pada saat itu Haram yang ditugaskan membawa surat itu ditusuk dengan tombak. Ditusuk dengan tombak dari belakang. Lalu sampai kemudian syahid, wafat di situ. Dan apa yang dikatakan Haram pada saat itu, beliau katakan bahwasannya pada saat tusukan itu sampai ke punggungnya dan menembus ke dadanya, beliau mengatakan apa? Hari ini saya telah sukses. Gitu. Hari ini saya telah sukses. Demi Allah, hari ini saya telah sukses. Wafat, dan yang lain pun akhirnya diprovokasi kaum-kaum yang lain untuk menyerang 70 orang itu yang tanpa senjata, penghafal Al-Quran, ulama, ya, habislah di situ. Sampai inilah awal mula asbabun nuzulnya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah bacaan kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah untuk melaknat atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan azab yang pedih kepada para golongan-golongan yang zolim pada saat itu. Sampai Rasulullah melakukan 1 bulan atau 40 hari setiap selesai atau setiap akhir rakaat sholat wajib. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Rasulullah membacakan itu terus. Saking Rasulullah sedih, marah, kecewa, kesel gitu ya. Orang tanpa senjata, 70 orang diutus, kemudian dihabisi, dibunuh. Padahal ternyata tadi atas permintaan orang kaum yang tadi ternyata dijebak gitu. Dijebak dan dihabisi gitu. Tapi yang jadi sebuah headline di situ adalah selain kunut nazilah, perkataan Haram tadi. Demi Allah, hari ini aku telah sukses. Jadi bagi orang-orang yang jiwanya terbebas dari kecintaan-kecintaan dunia dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala di surga, dia katakan bahwa ending daripada kematian itu, akhir dari kematian itu adalah awal kesuksesannya. Seandainya dia husnul khotimah, dan pasti orang-orang yang istiqomah insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan sukses di awal kesuksesan di situ, sehingga alam kuburnya, alam mahsyarnya, alam akhiratnya menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Maka ikhwah, akhwat semua, ya, sebentar kita akan lihat bagaimana sebenarnya hakikat kebebasan yang hakiki ini. Baik. Berarti jiwa yang merdeka, jiwa yang bebas adalah jiwa-jiwa yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Atau andad. Ya, jadi kecintaan yang membuat dirinya merendahkan diri kepada apa yang ia cintai. Baik yang sifatnya yang dianggap Tuhan dalam konteks pemahaman umum Tuhan itu, ataupun Tuhan yang konteksnya misalnya harta, jabatan, kekuasaan, manusia, keinginan, sampai kemudian dengan mencintai itu kita sampai merindah hobi misalnya. Makanya hobi itu satu rumpun kata dengan hub gitu ya, yang dicintai gitu.
Jadi kalau hobinya yang dicintainya membuat dirinya merendahkan diri kepada yang mencintainya itu, sehingga lupa kepada apa-apa yang menjadi kewajiban daripada Allah, kemungkinan besar dia telah mengadakan tandingan-tandingan selain Allah dalam dirinya. Nah, gitu ya. Baik, orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah, dalam artian menyembah itu bukan bersujud, bukan itu saja gitu, tapi menyerahkan kecintaan kita melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini jiwa-jiwa yang merdeka adalah seperti ini. Akhwat fillah ya. Yang apabila kecintaan kepada bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta bersungguh-sungguh di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini biasanya tabiat manusia. Dia akan mencintai bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, istrinya, keluarganya. Nah, itu biasanya KKN, yang disebut dengan nepotisme gitu ya. Kenapa ada nepotisme? Karena tabiat manusia itu mencintai keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Lalu di situ ada harta kekayaan yang kamu usahakan, artinya pekerjaan, bisnis, online shop misalnya. Kemudian kata saya kadang-kadang ini ujian bagi perempuan dan juga laki-laki. Dan semuanya intinya gitu. Pada saat lihat kita sedang sukses bisnisnya, ataupun kita menjadi yang suka dengan bisnis itu, sampai kemudian kita lupa dan menunggu-nunggu diskon gitu ya, ditongkrongin gitu. Nah, kemudian biasanya kalau orang sudah sukses dagangnya, ya biasanya gitu ya, sukses dagangnya, atau mohon maaf nih, ini introspeksi bagi kita semua. Ada orang-orang yang ketika single lillah dia semangat, tapi ketika sudah double lillah, ketika sudah double gitu ya, menikah, dia kurang semangat dan bahkan banyak alasan, akhirnya meninggalkan dakwah dan macam-macam. Nah, padahal seharusnya saling melengkapi untuk kemudian lebih semangat lagi dalam dakwah itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, hati-hati. Ini sudah Allah peringatkan, satu itu. Yang kedua misalnya, awal ngerintis, banyak tahajud, banyak sedekah, sampai akhirnya Allah kasih kesuksesan, tapi tiba-tiba ketika sudah sibuk, naik jabatan, dia tinggalkan dakwahnya, tinggalkan ibadah-ibadah terbaiknya. Nauzubillah. Apalagi tempat tinggal yang kamu sukai, mager. Saya mah, kenapa kamu nggak ikut ini? Semakin orang mewah atau nyaman di rumahnya, semakin dia malas bergerak. Kalau sudah malas bergerak, bukan hanya dirinya yang akan imannya yang turun, tapi juga hal-hal yang lain yang menjadi kewajibannya akan, maka Rasulullah ya, kalau kita lihat miniatur rumahnya itu sangat-sangat sederhana. Bahkan banyak tidurnya di bawah pelepah kurma. Sangat-sangat mungkin jauh dari kenyamanan orang hari ini. Kenapa? Ini sebuah gambaran bagi kita. Karena kalau sudah tempat tinggal nyaman, ya terlalu nyaman untuk kita akan seringkali nyaman di situ dan tidak bisa berbuat apa-apa yang menjadi kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi satu tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya ya, kosan, ya apalagi misalnya, pokoknya yang kamu tinggali, terus perniagaan yang kamu khawatiri, ini artinya jual beli, pertanian, usaha, ya, bisnis, pekerjaan, harta yang kamu kumpulkan, ada misalnya perintah
dari Allah, ya, bersedekahlah kamu ketika kondisi lapang atau sempit. Ketika kondisi uangnya sedikit, mungkin kita akan bersedekah, ya. Mudah-mudahan jadi pengundang rezeki yang berkah yang lebih banyak. Tiba-tiba pas nilainya besar, wah tiba-tiba berat kan, 2,5% dari 1 miliar kan kadang jadi ruas kan gitu ya. 25 juta jangan gitu ya. Nah orang pasti diuji dengan itu. Jadi hati-hati. Terus apalagi harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuk itu, ya, baju-baju, kemudian gamis-gamis yang tidak pernah dipakai. Hati-hati, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin memberatkan kita. Maka Allah peringatkan, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan bersungguh-sungguh di jalannya, maka Allah akan datangkan keputusannya. Artinya, kalau manusia mah gini, tingali we, tak eta maksudnya. Tingalikeun, tak eta maksudnya. Maka Allah akan datangkan keputusannya. Kamu berani sama saya? Tingalikeun sia. Rasakan. Nah itu maksudnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada hal yang tadi melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, ini dalam artian curang, kalian sibuk dengan peternakan, puas dengan pertanian, dan meninggalkan bersungguh-sungguh, dalam konteksnya itu kan jihad lebih luas ya. Artinya salah satunya bersungguh-sungguh dalam dakwah, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu Allah dan Rasul-Nya, mencari ridho Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi jiwa yang bergantung kepada dunia tadi, ya, apa sih contoh gini lah, saya pengen tahu nih kasus Ahwat. Apa biasanya yang kadang-kadang, kalau sekarang kan sosmed umum ya, sosmed misalnya, apalagi kira-kira yang bikin kita tuh mager, malas bergerak. Ayo kita bakti sosial. Aduh, tar ya, padahal kamu tuh ngapain tak gitu dah. Apakah diam tidur di kasur yang empuk, rebahan misalnya kan itu, capek atau sibuk sama kerja atau kuliah, atau sibuk sama daring, dadar guling, atau apa lagi? Cing, yang lebih spesifik apa? Bisa kasih contoh? Drama Korea. Oke, drama Korea misalnya. Sampai berepisode-episode gitu ya. Kuota habis, waktu habis, makanan habis, kemudian apa lagi? Intinya, itu yang akan membuat kita dihinakan. Berarti kan gini, kalau ada, dianalogikan ke yang lain. Jika kalian telah melakukan hobi-hobi kalian, ya, atau kalian sibuk dengan kesukaan kalian, drama Korea, PUBG, apa misalnya ya, TikTok, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, gitu ya. Mungkin gitulah. Kalau dispesifikan kepada apa yang menjadi pengalaman kita. Apa saya mah nggak pernah bertani, eta mah bubolokot, cina kotor kan gitu ya. Nah, jadi ayat atau hadisnya itu bukan buat petani, bukan buat peternak. Apa peternak cina? Kamu ya berternak lele kamu. Jadi tuduh-tuduh. Bukan maksudnya. Kalau kita sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat kita lupa kepada bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti hidup kita seumur-umur hina. Nah, mana lagi? Niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Baru kalau kita sudah insaf, tobat lagi, ya, kembali lagi kepada Allah, baru kehinaan itu akan dicabut. Artinya hina itu kayak gimana? Pasti setiap ibadahnya tidak akan dihargai optimal
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina kan? Pasti tidak akan khusyuk dalam ibadahnya. Pasti ya, di kepalanya itu seputar dunia dan hawa nafsu tentang dunia itu. Jadi, akhwat fillah, kita muhasabah. Ketika kita sholat atau baca Quran, apakah kita menikmati itu atau tidak? Ingin berlama-lama dengan itu atau kita ingin berlama-lama dengan sosial media atau apa yang menjadi kesukaan kita? Maka mungkin jika kita tidak mau berlama-lama dengan ibadah, tetapi sebaliknya malah berlama-lama dengan apa yang menjadi hobi dan kesukaan kita, boleh jadi kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membuat akhirnya terhina dengan perbuatan kita itu. Karena apa? Karena kecintaan kita, prioritas kita, apa yang menjadi kesukaan kita bukan Allah, Rasulnya, dan perintahnya gitu. Jadi, kabayangnya ketika kemerdekaan itu terbebas jiwa kita dari penghambaan kepada sesama makhluk menjadi penghambaan hanya kepada Allah saja, berarti tauhidnya, akidahnya, daya pikirnya, cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berbuatnya pasti insya Allah akan memprioritaskan apa yang menjadi Allah ridho dan Allah suka. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, kira-kira Allah ridho nggak ya? Pertanyaannya cuma itu saja. Jadi jiwanya itu nggak akan Allah hinakan, tapi pasti Allah akan bersihkan. Ketika Allah sudah bersihkan jiwanya, seketika jiwa itu akan sembuh, sehingga menikmati apa-apa yang menjadi kesukaan Allah dan Rasulullah SAW. Baik, akhwat fillah, kita pernah berdoa kepada Allah? Pernah, sering. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Biasanya kalau dikabulkan senang nggak? Senang. Kenapa? Karena harapan kita terkabul, cita-cita kita terijabah. Tapi para ulama itu bukan kayak gitu cara berpikirnya. Jadi pada saat berdoa, katanya para ulama itu mengatakan, ulama terdahulu mengatakan bahwa ketika dikabulkan doa kita, kebahagiaan kita satu. Tapi pada saat Allah belum kabulkan atau Allah ganti dengan hal yang lain, maka kebahagiaannya malah dua. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa Allah kabulkan, itu menjadi keinginan kita. Tapi pada saat Allah tidak kabulkan dan Allah ganti dengan yang lain, Allah sedang menginginkan hambanya mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah dan takdirnya. Otomatis ketika kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Sang Pencipta atau kekasih kita, apa yang kita kholik yang kita cintai, pasti bahagianya harusnya berlipat-lipat. Makanya dalam konteks kisah cinta antara sepasang insan yang sudah menikah nih, gambaran bahwa pokoknya kalau kamu bahagia aku juga bahagia, kan gitu. Gitu tidak? Selalu bahasa-bahasanya itu seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaannya menjadi 2 kali lipat manakala sosok yang ia cintainya berbahagia. Artinya apa? Kita nggak bisa bersuudzon lagi kalau kita beriman. Nah, itu kan jiwa yang merdeka tuh gitu. Allah kabulkan bahagia, Allah tidak kabulkan lebih bahagia gitu. Karena tapi nampaknya keimanan ini atau sikap ini, respon ini hanya akan datang dari orang-orang yang sudah benar-benar kemudian membersihkan kecintaan-kecintaannya daripada selain Allah dan daripada hal-hal yang tidak Allah sukai, gitu ya. Nah, oleh sebab itu minta dicolokin dulu ke yang nyala, kayaknya nggak nyala itu. Kita akan simpulkan punten. Nah, kita akan cari cara bagaimana memperbaiki hati ini. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Saya minta waktu 9 menit setengah. Baik.